搜沉船里的东西吧。好了，小姐请。备好东西。Hey halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan episode dari The Island of Xiliang. Tapi tak perlu berlama-lama lagi karena saya sudah tahu Anda tidak sabar. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur ceritanya. Setelah sebelumnya Paman Cheng dan Cheng Rong mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di pavilion Changdian dan tentang siapakah pelaku dari ledakan yang telah terjadi di sana. Kemudian Cheng Rong sempat mencurigai bahwa Suyan ikut andil dalam terjadinya ledakan tersebut dan kini mereka membicarakan tentang masalah tersebut kembali. Paman Cheng kemudian mencurigai ada seorang master di Pulau Xiliang yang sangat berbahaya akan kekuatannya yang bisa menciptakan sebuah kekacauan. Namun karena dikatakan ledakan yang terjadi cukup besar, mereka mengira bahwa mungkin saja orang yang menciptakan ledakan tersebut telah meninggal dunia. Namun sayangnya mereka tak menemukan jejak atau bukti apapun mengenai hal tersebut. Dan Paman Cheng kemudian berpendapat tentang kekuatan Tuan Feng atau kakek dari Tuli yang ia yakini sangat kuat dan tersembunyi yang tentunya memungkinkan untuk menciptakan kekacauan di pavilion Changdian yang telah terjadi. Dan ternyata Feng Yan sedari awal terlihat sedang menguping pembicaraan mereka yang entah tujuan ia melakukannya untuk apa. Dan seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, Feng Yan ternyata telah mengetahui fakta sebenarnya atau pelaku sebenarnya dari ledakan tersebut yang ternyata yaitu Jing Xuan. 有高手在击杀傀儡的过程中刺激了倒力结，不是爆炸威力过猛，将此人焚烧。此人爆炸后定是安然无恙，全身而毕竟凤老一直掩藏实力。这么说来，凤老确实信。 Su Lingxi yang sebelumnya telah berdandan dengan sedemikian cantiknya, ternyata itu adalah untuk bertemu dengan seorang pria yang dikatakan akan menjadi suaminya bernama Asuan. Di sana sedikit terjadi pembicaraan tentang pavilion Changdian kembali, namun sayangnya sebelum pembicaraan itu usai, Su Lingxi harus melakukan aktivitas lain yang lebih penting dan harus meninggalkan Asuan di sana. Dan setelah Asuan menitipkan parfumnya untuk diberikan pada Su Lingxi, kini tibalah Su Lingxi di kamarnya kembali. Dan mengenai percakapan tentang pavilion Changdian tadi, Su Lingxi yakin bahwa Asuan kini telah dipengaruhi oleh keluarganya sendiri. Sang pelayan kemudian memperingatkan akan sikap Su Lingxi yang sedikit cuek pada Asuan dan tidak seharusnya ia berbuat seperti itu. Namun kemudian Su Lingxi pun menyuruh pelayannya untuk meninggalkan ia seorang diri di sana agar ia bisa merasa sedikit lebih tenang. 定制的，烦请茶叶。藏点阁的事儿，你怎么看？抱歉，家中忽然有事，就不请少爷。请帮我转给你家小姐。绕之走他也不是办法。 等奶奶把跟程家，她不过是听程家安排行事。话也不是这么说，您多点耐心，渐渐就能发。下去吧，我想一个人待会儿。 Sehingga cerita kini Asuan mengingat tentang Cheng Rong dan ayahnya yang sedang membicarakan tentang pavilion Changdian. Namun kecurigaan mereka kini mengarah pada dua orang yaitu Tuan Feng ataukah Su Lingxi. Karena mereka yakin bahwa kekuatan Su Lingxi sebenarnya tak bisa diremehkan. Namun Paman Cheng takut kecurigaan mereka akan membuat pernikahan Asuan dan Su Lingxi akan dibatalkan. Cheng Rong kemudian mengatakan bahwa setelah ia menemukan bukti yang kuat tentang ledakan, ia akan melaporkannya pada orang di seluruh pulau Xiliang. Mendengar semua hal tersebut, Asuan pun memutuskan untuk nimbrung dalam percakapan karena ia berhak tahu tentang semua hal tersebut. Apalagi ia calon suami dari Su Lingxi. Dan ia mengatakan bahwa Su Lingxi tak mungkin terlibat akan semua hal tersebut.
Namun Cengrong dengan lantangnya kemudian membentak Asuan karena pendapatnya tersebut. 你为啥把嫌疑都转移到凤老身上？直指灵犀，快谈成的婚事也就悬了。等我找到证据，定要昭告全党。弟，猜早上如何自处？小孩子别偷听大人说话。哥，别胡说，不可能是灵犀。你还是不是我儿子？ Beralih pada Jingsuan kembali, kini ia sedang melihat buku penelitian milik Tuli yang memuat tentang rasi bintang yang sebenarnya itu merupakan hal yang dikuasai oleh sang ayah sebelum terbunuh. Ia pun mencoba memikirkan bagaimana sang ayah bisa mengetahui semua hal tersebut dan siapakah yang telah membimbing sang ayah pada waktu itu. Dan ia kemudian memutuskan untuk kembali ke pavilion Changdian untuk mengetahui detail-detail tentang masalah tersebut. Kakek Heng kemudian menyuruh Tuli untuk mengganti minyak lampu. Namun sayangnya, Tuli tak ada di kediamannya. Dan sang kakek mencurigai aktivitas Tuli yang tiba-tiba berubah. Karena biasanya Tuli saat ini sedang ada di kamarnya. Sementara di luar dari kediaman kakek Heng, Feng Yan terlihat sedang berdiri di atas air seorang diri. Dan Paman Heng menanyakan ada masalah apa lagi hingga Feng Yan kembali untuk menemuinya. Feng Yan pun mengatakan bahwa kejadian di pavilion sudah tertebak, yang bersamaan berubahlah kakek Heng menjadi Jingsuan. Dan ternyata kakek Heng selama ini adalah Jingsuan. Dan Jingsuan menyamar menjadi kakek Heng, mungkin saja ia berniat untuk mengetahui tentang kebenaran dari sang ayahnya yang telah disembunyikan oleh orang-orang di Pulau Xiliang. 修正体系中属高阶难题。的人跟协助他收集阵法庸物的，现在当务之急还是先去藏点个。李丫头，你替我出去换一下灯油。这丫头去哪儿了？似乎这几天都是整天不。你再藏点隔场的货，也猜出10之8九。 Feng Yan kemudian mengatakan bahwa apakah Jingsuan mau ia laporkan pada tetua agung tentang kelakuannya yang membuat pavilion menjadi kacau, dan ia mengatakan bahwa Jingsuan mempunyai hutang budi padanya. Namun Jingsuan mengatakan Feng Yan tak bisa melakukannya karena hanya Jingsuan lah yang bisa mengirim Feng Yan keluar pulau. Dan jika Jingsuan mengalami kecelakaan ataupun terluka, maka Feng Yan tak akan bisa keluar pulau. Karena kondisi fisik Jingsuan saat ini berperan penting agar Feng Yan bisa keluar masuk dari pulau. Namun dengan sombongnya Jingsuan mengatakan bahwa ia bisa keluar masuk pulau meskipun tanpa adanya Jingsuan. Dan karena pernyataan tersebut Jingsuan mengatakan bahwa ia akan menceritakan sebuah kisah pada Feng Yan. Jingsuan pun menceritakan bahwa ayah dan ibunya yang terbunuh di episode pertama ternyata mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Jingsuan kemudian mengatakan untuk mengetahui fakta tentang kematian ayah dan ibunya, maka ia harus menyelidiki seseorang sebelum tiba hari penebusan dosa nantinya. Dan ia tak akan membuat orang yang memanfaatkan orang tuanya berhasil meloloskan diri. Karena semua orang yang terlibat harus membayar mahal atas kematian kedua orang tuanya. 要不要我亲自送你去长老会自首？关心我的安危。 我的身体条件对您的出岛计划至关重要。瞒着我，无非是怕我跟您谈条件。我先给您讲个故事吧。我爹娘很可能是被人陷害的。有人能在明年天数之日走出这座岛，谁都别想碰。 Singkat cerita, kini Tuli berada di basecamp persembunyian yang baru saja ia temukan. Lalu setelahnya ia sedang bersama dengan kapten kapal yang ia selamatkan dan bernama Xiaoji di episode sebelumnya. Di sana Xiaoji sedikit membicarakan tentang kisah boneka yang Tuli pegang tadi. Xiaoji pun kemudian seolah memperagakan akting yang memperlihatkan kisah dari boneka tersebut. Dan karena Xiaoji terlihat sedikit aneh, Tuli pun mencurigai sang kapten dan menanyakan apakah ia hanya memanfaatkan dirinya. Namun sang kapten atau Xiaoji kemudian terdiam memandangi sebuah titik penting dari tubuh Tuli hingga Tuli memukul wajah sang kapten. 我小时候有好多这种木偶人，还有骑马的。我小时候也玩过这种偶人，看，吾起兵至今，甚经天欲亡我。你不会是为了登岛再跟我套近乎？
Beralih pada Jing Xuan dan Feng Yan kembali, kini terlihat bahwa Feng Yan tak menyukai pendapat dan keinginan dari Jing Xuan tersebut. Namun Jing Xuan melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa kematian orang tuanya banyak terjadi kejanggalan dan orang-orang sama sekali tak memikirkan hal tersebut. Dan entah tujuan dari Feng Yan sebenarnya untuk apa hingga ia selalu menghalang-halangi Jing Xuan untuk menyelidiki hal tersebut. Kemudian ia mengingat saat Feng Yan menyelamatkannya 10 tahun yang lalu dan menyuruhnya untuk tak menampakkan diri pada orang-orang. Tapi ia merasa tak kuat lagi untuk bersabar dan ingin membalaskan kematian kedua orang tuanya. Namun ancaman dari Feng Yan membuat Jing Xuan cukup segan dan ia mau menuruti ucapan dari Feng Yan dengan terpaksa. Dan sebelum pergi dari sana kemudian Feng Yan seolah membuat sebuah pelindung atau lebih tepatnya seperti pagar penjara agar Jing Xuan tak bisa keluar dari kediamannya. 得寸进尺。 我并非不想出去，但害我爹娘接受他们死得不明不白，不查清。如今你们可谓命系一线，以后不会了。随你。 Dan setelahnya kita akan dibawa flashback lagi pada 10 tahun yang lalu. Di sana terlihat Jing Xuan kecil sedang bersama Feng Yan setelah orang tua Jing Xuan terbunuh. Jing Xuan kemudian menanyakan bagaimana cara agar ia bisa sekuat Feng Yan. Dan Feng Yan mengatakan agar ia memutuskan cinta dan mengikuti serta mempelajari semua yang Feng Yan ajarkan padanya. Dan Feng Yan mengajarkan bahwa cinta itu bukanlah suatu hal yang menyenangkan dan menenangkan, melainkan terdapat banyak hal-hal buruk yang dibawa oleh cinta. Dan dengan melakukan itu maka Jing Xuan akan lebih mudah untuk mempelajari tentang sihir. Jing Xuan yang menanyakan bahwa akankah ia bisa menyelamatkan orang tuanya setelah mempelajari sihir. Kemudian Feng Yan lagi dan lagi mematahkan semangatnya dengan mengatakan orang tuanya sudah pergi dan Feng Yan mengatakan ia akan melatih Jing Xuan dan jangan sampai membuatnya kecewa. Tak lupa ia juga menyuruh Jing Xuan untuk segera meninggalkan pulau. Terutama ia harus melupakan ingatan dan semua kenangan indah yang telah ia lalui bersama kedua orang tuanya. 按我教你的方式修炼，情与爱是世间万物最逻辑，作茧自缚。那修炼到什么程度才能救我爹娘？一定要设法离岛，越快越好，不要再执着你父母的事了。 来得及和好道别吗？ Xiaoji yang tadi telah dipukul oleh tuli kini hidungnya mengeluarkan darah dan ditutupi dengan kain agar darah tersebut tak kembali keluar. Kemudian Xiaoji mengatakan ia sebenarnya hanya ingin melihat gambar di bajunya dan bukan untuk melihat dua titik itu. Boneka dan beberapa benda yang tuli punya dikatakan itu merupakan benda peninggalan sang ayah yang pada waktu itu dikatakan bahwa sang ayah meninggalkan tuli seorang diri. Karena tuli bersedih, anak buah kapal Xiaoji pun pergi agar Xiaoji bisa menenangkan tuli. Dan itu merupakan kesempatan Xiaoji untuk merayu tuli agar tuli membawa mereka ke Pulau Siliang untuk menangkap salah satu makhluk immortal. Dengan kata lain adalah dewa-dewa yang dihukum di Pulau Siliang. Xiaoji pun melancarkan rayuannya dan membuat tuli sedikit tenang akan rayuan yang Xiaoji utarakan. Dan karena Xiaoji memasang ekspresi sedihnya karena kapalnya rusak dan membuatnya tak bisa untuk pulang, maka setelahnya tuli pun mengajak Xiaoji untuk pergi ke perahu atau kapal yang telah tuli buat selama ini. 你还好吧？你说呢？我是看你衣服上的图案，你看看，这些物件也是我父亲留给我的，他把我放在。哇，我最怕女孩子哭了。刚误会你了。 还好我穿了护甲。什么样啊？你跟我来，我带你去个地方。 Sementara di kediaman kakek Heng atau Jing Xuan yang menyamar menjadi kakek Heng, terlihat kini Jing Xuan sedang membaca pesan dari tuli yang mengatakan agar sang kakek memakan buah-buahan ketika tuli pergi. Ia pun kemudian kembali mengingat tentang masa kecilnya.
yang mulai sejak saat itu Feng Yan memberikan efek sihirnya, dan karena efek kekuatan sihir yang Feng Yan berikan, Tuli melihat Jingxuan seolah-olah dia adalah kakek Heng, dan itu berlangsung selama 10 tahun lamanya. Dan dalam kurun waktu tersebut, Jingxuan mengingat masa-masa saat Tuli melayani ia dengan sukarela. Mulai dari memberikannya makanan, membersihkan rumah, hingga menyiapkan semua keperluannya dengan sukarela karena Tuli mengira bahwa ia adalah kakeknya sendiri. 爷爷，委屈您饿了。没事吧？没事吧？还是的吗？这个大的挂在门口，这个小的挂我屋里。你情愿留下，除了 Singkat cerita, sampailah Tuli, Xiaoji, dan seorang anak buahnya di kapal milik Tuli, yang kemudian Xiaoji memuji-muji kapal buatan Tuli tersebut. Namun sang anak buah mengatakan perahu Tuli tak cukup kuat untuk berlayar. Dan karena itu, lagi dan lagi Xiaoji merayu Tuli dan mengajak Tuli untuk berlayar dengan kapalnya. Namun sebelum itu mereka harus memperbaiki kapal yang dikatakan ada beberapa kerusakan. Dan untuk mendapatkan kayu-kayunya, maka mereka harus mengambilnya di Pulau Siliang. Namun sebenarnya itu merupakan siasat dari Xiaoji agar Tuli membawanya ke Pulau Siliang dan menangkap seorang makhluk immortal. Namun sayangnya mereka gagal merayu Tuli karena Tuli berkeinginan untuk melindungi mereka dari para makhluk immortal yang bisa membunuh mereka dengan keji. 这太厉害了吧！有点粗糙，不过应该还算结实。眼来看，怕是难当大风浪啊！下一步就是赶紧把船修好。哎，跟女孩子家干这种力气活儿，多不合适啊！问题，我这儿本就剩下些造船的木头和。我们也想顺便拜会一下岛上的。真的不行，丽娘，你现在还拿我？不行，万万不行！啊，岛上的仙人特别讨厌烦。天色晚了，我该回去了。 公子平时不是对女眷们挺有？得多打些雨，去及时换足够的能量。 Beralih pada Jingxuan kembali, kini ia benar-benar berniat meninggalkan Tuli, namun Tuli yang ia cari tak ia temukan di kediamannya. Dan karena ia mempertimbangkan tentang para penjaga, maka ia memutuskan untuk pergi ke pavilion Changdian saat itu juga, guna untuk menyelidiki kejanggalan akan kematian orang tuanya. Dan penjara atau gerbang yang Feng Yan buat, ternyata itu sama sekali tak bisa menghentikan Jingxuan untuk keluar dari kediamannya karena dengan sekali hit, gerbang tersebut seketika hancur berkeping-keping. Namun sayangnya episode The Island of Siliang kali ini berakhir di sini guys. Dan hal apakah yang akan kita jumpai di episode berikutnya? Tentunya pasti alur ceritanya akan semakin seru untuk kita simak. Maka dari itu tekan tombol subscribe di bawah, berikan komentar dan juga masukan Anda. Tak lupa juga tekan tombol like-nya agar saya semakin semangat untuk membahas donghua-donghua yang kita suka. Seperti biasa, terima kasih dan matur sekalangkong.